Alhamdulillah ya. Nah Bu Polri, 3 hari yang lalu kita sudah berdiskusi tentang RPP, membuat RPP berdiferensiasi untuk praktek observasi. Dan alhamdulillah saya sudah juga menyampaikan kalau kita akan melakukan observasi, dan alhamdulillahnya Ibu Polri bersedia untuk melakukan observasi. Nah setelah perbincangan kita waktu itu, kita ke tahap diskusi RPP. Sekarang kita perbincangan sebelum melakukan observasi. Nah, apa harapan Bu Polri dari pertemuan kita hari ini? Jadi harapan saya sebelum nanti melakukan observasi punya pengetahuan ini sehingga nanti supervisi bisa observasi bisa berjalan dengan besok Bu Polri mau menyampaikan materi tentang apa nih? belajar tentang pengetahuan data, jadi tentang manfaat organ gerak untuk aktivitas sehari-hari manusia. Oke. Ya, kalau boleh saya tahu nih, apa aja persiapan untuk supervisi besok? Jadi persiapan saya pasti membuat RPP berdiskusi, lalu menyiapkan bahan Ya. dan menyiapkan metode strategi saat observasi. Oke. Sudah siapin ya? Sudah untuk mempersiapkan, sudah dipersiapkan Sudah semua? dipersiapkan. Bagus. Walaupun kemarin saat kita diskusi pemantapan RPP yang saya arahkan secara garis besarnya aja, tetapi alhamdulillah RPP itu sudah baik, saya lihat sudah selesai juga. Terus sama KSI-nya juga saya lihat di RPP tersebut berdiferensiasi juga, dan nilai positifnya juga tampak di situ. Terus strategi apa nih yang Bu Polri gunakan di RPP itu? Jadi strategi yang saya gunakan adalah strategi proses. Jadi ada 3 nih, ada konten, ada proses dan produksi. Tapi karena masih awal, jadi saya berpikir strateginya adalah perbedaan dari proses dan produksi. Berdiferensiasinya ya. Oke, bagus. Kira-kira nih, apa ada yang Ibu khawatirkan untuk observasi nanti? Ya, jadi saya sudah mempersiapkan RPP bahan aja, tapi nanti yang saya khawatirkan saat itulah apakah nanti strategi yang saya mau terapkan itu bisa berjalan dengan lancar. Ya. Karena pasti berkaitan dengan bagaimana manajemen kelas yang efektif, bagaimana membangun suasana yang menyenangkan, tapi tetap kondusif. Dan itu yang saya khawatirkan. Iya. Ya kadang juga kenyataan realitanya tidak sesuai dengan ekspektasi ya. Oke. Nah kira-kira nih bagaimana cara Ibu Polri meminimalisir kesalahan yang Ibu takutkan itu? Jadi yang pertama adalah membuat kesepakatan kelas di awal. Jadi mereka sudah tahu kalau misalnya kesepakatan kelasnya dengan akan presidensi. Jadi mereka lalu menerapkan yang sudah dilakukan. Oke. Iya. Supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan ya, kita minimalisir semua kesalahan. Iya, terus kapan nih rencana yang akan melaksanakan observasi ini? Besok hari Sabtu besok ya. Oke. Terus apa komitmen Ibu dalam rencana Ibu yang sudah Ibu rencanakan itu semua, apa komitmennya? jadi komitmennya karena ini besok ada awal, saya implementasikan ya pembelajaran berdiferensiasi. Saya berkomitmen untuk bisa melakukan ini secara berkelanjutan sesuai dengan materi dan kebutuhan Ini apa namanya pengalaman pertama ya, bagaimana sih pembelajaran berdiferensiasi itu, mengajar dengan berdiferensiasi ya. Bagus sekali Bu. Sepertinya kita ini sudah di penghujung pertemuan ini. Kira-kira bagaimana
Bu Pori setelah perbincangan kita ini? Ya, jadi perasaan saya campur aduk sebenarnya. Campur aduk ya. Karena pengalaman pertama dengan pembelajaran yang berbeda, metode yang berbeda, dengan memperhatikan begitu banyak Belajar kemarin jadi nanti bagaimana munculnya apakah nanti sesuai dengan rencana saya atau kelas itu yang saya khawatirkan. Itu saya senang kalau bisa menerapkan pembelajaran berbeda dan nanti bisa melihat bagaimana hasilnya nanti hasil dari capaian dari pengalaman pertamanya ini. menerapkan pembelajaran berbeda. Oke, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Pori atas kesediaannya membantu saya untuk mempraktekkan atau mengobservasi pembelajaran berdiferensiasi. Oke Bu Pori, besok saya tunggu aksinya ya. Terima kasih sebelumnya. Sampai jumpa besok. Kabarnya hari ini luar biasa. Sebelum kita mengawali pembelajaran kita hari ini, kita harus berdoa. Lidahnya bikin teman-temannya betul berdoa. Silakan kami. Saat berdoa, sikap berdoanya harus benar ya. Jaga tangannya semuanya. Suaranya lantang ya. Sikap berdoa. Teman-teman, kita belajar marilah kita berdoa mulai. Sebelum kita lanjutkan pelajaran, Ibu ingatkan peraturan di kelas ini atau kesepakatan yang sudah kita sepakati. Apa yang pertama? Jaga ketertiban kelasnya, berarti tidak boleh lari-lari di dalam kelas. Lalu jaga kebersihan. Apa lagi? Lalu jangan makan saat membelenggu. Belum kenal siang? Belum siang dah. Kalau ibu mau melakukan ya, ada namanya stop. Jadi 4 kali kamu hirup nafas dan sampai hitungan keempat ditahan, tarik sampai 4 kali hitungan, lalu ditahan nafasnya sampai 8 hitungan, lalu menghembuskannya 7 kali. Kita coba ya. 1, 2, 3, tarik. Tahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hembuskan. 1, 2, 3, 4. Terus 5, 6, 7, 8. Ulang. Oke. Benar perasaannya? Ya. Nah, hari ini sebelum kita masuk ke materi, Ibu mau tanya. Nah, karena kita sudah masuk tema 1 subtema 2,
Dari kampung ke rumah ke sekolah. Kira-kira semua alat gerak pada makhluk itu sama atau berbeda? Contohnya misalnya enggak, kira-kira berbeda. Makhluk hidup ini apa alat geraknya, makhluk hidup ini apa geraknya? Coba beda. Misalnya tidak alat geraknya kaki. Kalau makhluk yang lain, misalnya apa? Tadi sudah manusia ya. Lalu paus alat geraknya sirip. Terima kasih Anda sudah jawab. Sekarang Novi, kira-kira apa? Sebutkan perbedaannya. Tadi sudah manusia, ada ikan. Lalu apa lagi? Alat makhluk apa jenisnya? Misalnya ikan kucing. Perhatikan, Ibu akan menampilkan gambar, video, ya, jadi video itu gambar yang bergerak. Jadi perhatikan instruksinya. Nanti kita akan bagi siapa yang suka menulis apa yang dilihat dari gambar. Ya. Lalu kalau misalnya ada yang suka bercerita, karena di kelas kita ada suka bicara, bercerita, maka boleh setelah lihat gambar diamati, dilihat, lalu nanti dimatikan tayangannya, kamu bisa bercerita apa yang kamu lihat dan kamu amati dari gambar. Lalu yang ketiga, kamu bisa menggambar dari gambar video yang ada di sini. Nah, gambarnya banyak. Kamu bisa pilih 3 dari gambar-gambar yang kamu suka. Nah, gambar-gambar ini berkaitan dengan aktivitas. Nah, apa nama lain dari aktivitas? Kegiatannya yang berkaitan dengan organ gerak. Jadi, kamu misalnya sudah? Ini dulu dari sekarang ya. Aktivitas manusia yang memanfaatkan organ. Ini kira-kira apa? Apa aktivitasnya? Bersepeda. Oke. Kita lihat dulu. Kira-kira apa? Belajar. Selamat siang Bu Kori. Gimana kabarnya hari ini? Luar biasa baik, alhamdulillah ya. Oke, kemarin sudah melakukan kegiatan pembelajaran di kelas dan saya sudah mengobservasi. Nah, sekarang kita ke tahap pasca observasi. Nah, kira-kira nah, ini apa yang ingin Ibu Kori ketahui dari kegiatan pembelajaran kemarin? Jadi yang saya ini karena terus terang itu pertama kali saya evaluasi itu pertama kali buat saya melakukan pembelajaran secara berdiferensiasi. Jadi manusia memberikan banyak wawasan, lalu dalam mungkin itu argumentasikannya di kelas memang sedikit susah karena rencananya memang dulu, tetapi saat berhadapan dengan siswa kan banyak kendala. Jadi mungkin diagnosis yang saya lakukan saat pembelajaran kan hanya saat proses dan produknya yang berbeda. Itu produknya tetap sama. Mungkin kedepannya yang saya ingin bisa mungkin berbulan bisa memberikan evaluasi buat saya apa kekurangan, apa kelebihan sehingga nanti kedepannya lebih baik. Gimana perasaannya saat kemarin? Perasaannya karena baru pertama kali gitu. Jadi memang masih, walaupun saya sering melihat bagaimana sih berbudaya dia di YouTube, di media, tapi saat mau implementasinya melakukannya di kelas kan berbeda. Jadi perasaannya senang, lalu juga ada kebingungan di situ. Tapi penasaran nih, Campur-campur ya.
Oke. Nah, apakah ada hal-hal yang sudah baik dari pembelajaran yang sudah dilakukan kemarin berdiferensiasi itu? Jadi yang sudah baik adalah mungkin kalau sebelum-sebelumnya yang saya lakukan satu konten produknya sama, prosesnya sama. Tapi saat pembelajaran berdiferensiasi kemarin ya kita memunculkan potensi anak gitu. Ada yang suka bercerita, walaupun dia sendiri dia bercerita, tapi suka menggambar, dia menggambar sesuai dengan minatnya. Itu waktu untuk biasanya kalau saya kan ada waktunya, latihan ini waktunya segini gitu. Tapi saat berdiferensiasi kan kita memberi kebebasan waktunya mungkin lebih lama. Oh ya, berarti kemarin kan ada apa namanya? Menurut profil belajar siswa, ada yang visual, kinestetik dan auditori. Ya, apakah ada hal-hal yang perlu ditingkatkan dari pembelajaran kemarin? Pasti harus ditingkatkan, mungkin tentang lebih sering dan membiasakan saya untuk melakukannya di kelas gitu, sehingga potensi anak makin lebih tidak hanya saat dikonsentrasi kali itu, tapi juga nanti seterusnya Pembelajaran selanjutnya. Oke, karena saya lihat kemarin itu tentang berdiferensiasinya, walaupun tidak tiga-tiganya, tetapi setidaknya satu atau dua diferensiasinya sudah muncul, yaitu di proses dan produk. Ya, walaupun di kontennya itu sama, karena semua ketiga kelompok itu, baik itu visual, auditori dan kinestetiknya itu kontennya itu sama dengan melihat video, ya video. Terus apa kira-kira rencana Ibu Kori ke depannya terkait dengan pembelajaran untuk mengcover kebutuhan siswa? Kan kebutuhan siswa ini berbeda-beda. Kira-kira apa rencananya? Rencananya pasti lebih sering melakukan pembelajaran berdiferensiasi ini. Memang pembelajaran berdiferensiasi ini kan lebih banyak butuh waktu untuk perencanaan materinya begitu. Kalau biasa sebelumnya kan satu materi harus selesai, jadi mungkin saya sebagai guru mungkin lebih merencanakannya lebih lama sehingga disesuaikan juga dengan waktu untuk pembelajarannya. Oke, hebat sekali untuk rencananya. Terus terkait dengan waktu pelaksanaan dari rencananya itu, kira-kira kapan mau dilaksanakan sesuai dengan rencana yang Ibu Kori minta? Pasti saya melihat materinya begitu. Kalau misalnya materinya cukup luas, ada materi-materi yang memang harus untuk meningkatkan potensi anak mereka bercerita, begitu ya saya akan lakukan sesuai dengan materi yang mungkin bisa dilakukan seminggu dalam waktu jam dekat. Oh iya. Tapi mungkin seterusnya ya bisa dilakukan setiap hari ya. Mungkin dalam waktu dekat ini ya. Iya, bukan karena ada butuh persiapan buat RPP, media, alat peraga. Oke, baik sekali. Terus komitmen Bu Kori terhadap pembelajaran di kelas Ibu itu gimana? Apa? Itu yang berdiferensiasi ini ya. Komitmennya pasti saya akan melakukannya seterusnya gitu. Sehingga ya berkelanjutan, karena saya merasa bahwa dengan berdiferensiasi ini ya anak-anak yang memiliki potensi bercerita mereka bercerita, tidak hanya kita seragamkan semua kemampuan mereka, tapi memunculkan potensi mereka lebih menggali ya. Oke. Nah, kira-kira dari apa percakapan kita hari ini, kira-kira apa pelajaran yang bisa Ibu Kori ambil dari pembahasan kita ini? Dari sini